Di dunia marketing itu sebenarnya kita punya 3. Pertama adalah berhayal, yang kedua adalah ide, yang ketiga adalah tindakan atau proses. Cara kita berkomunikasi, feelingnya kita sebagai pembicara, kita yang menawarkan sesuatu. Rahasianya ketika orang lawan bicara, ketika dia curhat, dia dengerin aja dulu. Anggaplah kita marketing itu adalah sebagai dokter. Kita tuh harus menjaga namanya teamwork, karakter teman-teman kita, memahami daripada kekurangan dari teman-teman kita, keinginannya apa. Nah, disitulah keinginannya yang harus kita munculkan. Kita harus dapat raih target marketing, pasti target sesuai dengan gaji yang diterima mereka. Kalau udah bisa terjun ke mengerti, itulah sebenarnya harta di situ. Ya, sudah memulai berapa persentasenya kita akrab dari situlah kita masuk. Ribuan kali ditolak saya. Usahakan tahu tanggal lahirnya. Kalau untuk praktek buat anak-anak muda sekarang hanya satu yang kita butuhkan, kita perlu marketnya. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang baru, kita harus atur bahasanya. Pasti akan kita terbiasa dengan kita tawarkan ke orang yang kita tidak kenal. Marketing itu kalau bahasa saya menjaring teman. Barang ini jelek nih kita jual, tapi oleh kena rangkupan kita bagus, bahasa kita bagus, sehingga barang yang kita jual itu jadi menarik. Dari mana? Dari cara kita untuk memaparkan semuanya itu pakai marketing. Belajarnya apa sih? Jangan pernah takut ngobrol sama orang. Karena kita yang butuhnya dari mentor itu adalah sebenarnya penyemangat. Dia memarketkan hobinya dia. Kalau dipandang rendah, buktikan bahwa saya akan bisa melebihi dari dia. Sebab marketing itu adalah orang kaya pada dasarnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Kali ini saya kehadiran tamu yaitu teman lama saya, yaitu dengan Bro Sahlan. Ya, kita ingin menggali mengenai bidang marketing guys gitu. Bagi kalian yang ingin berkarir juga di marketing. Tapi sebelum mulai video ini, jangan lupa bagi kalian yang baru menonton video ini, klik subscribe, dan bila suka video ini klik like ya guys. Terima kasih. Langsung aja dengan Bro Sahlan ya. Bro Sahlan, terima kasih udah luangin waktu nih buat kita mau berbagi cara-cara bagaimana sih mengenai marketing itu, dunia marketing. Kita butuh sekarang ini, dalam era sekarang, baik itu dagang atau mau kita juga karyawan, kerja sama orang, itu kan penting sekali ya. Maksudnya dalam bidang bagaimana sih memasarkan. Kan saya tahunya Bro ini sudah berkarir 20 tahun ya di bidang marketing dan collection juga ya, di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan ya. Langsung aja Bro, kira-kira apa sih tipsnya dalam berkarir di dunia marketing ini? Ya, kalau di dunia marketing ya, semuanya. Kalau di dunia marketing itu sebenarnya kita punya 3 ya. Iya. 3. Yang pertama itu adalah ide. Ide ya. Ide itu sebenarnya identik sama hayalan. Itu pertama. Kita berhayal dulu. Ketika berhayal kita sudah ada, pengennya apa, mau marketnya apa, berhayal dulu. Contoh, kita berhayalnya ingin sesuatu. Contohnya, misal biasanya sekarang itu identik pengen atau keinginan itu ada 2. Pertama adalah rumah, yang kedua adalah mobil. Ingin yang dicapai ya? Ingin yang dicapai itu dulu. Kita berhayal. Ketika kita sudah berhayal, baru dituangkan di ide. Ketika ide kita tuangkan, tulis, saya kepengen itu, saya ingin itu. Ketika sudah dituangkan di ide, masukkan ke plan. Ya, kalau plan identik dengan tindakan. Kita adukan plan, besok harus saya ngejual barang ini ke orang ini. Ya,
kita plan ini sudah terjadi, di situ adalah muncullah yang namanya tindakan dan proses. Dengan sendirinya sudah muncul. Hasil tidak dibicarakan masalah hasilnya. Misalnya, hasil itu akan menuntun dengan sendirinya. Ketika kita selesai bertindak dan proses, baru kita akan mempresentasi berapa besar hasil yang kita plankan itu. Iya betul sih. Soalnya kan kita marketing tuh nggak, misalnya gini loh, ilmunya nggak ada ilmu pasti ya. Nggak ada ilmu marketing pasti kan marketing. memang kita udah usaha, tapi bukan kayak cabai rawit langsung kerasa hasilnya gitu loh. Kita makanya itu yang perlu kita tahu. Berarti kan plan dulu ya. Kita plan dulu, kita ide, gagasan dulu, berhayal dulu, baru tuangkan ke ide, plan, dan proses bertindak. Gitu. Hasil nanti tidak perlu kita tuangkan hasilnya, tetapi yang kita tuangkannya adalah 3. Pertama adalah berhayal, yang kedua adalah ide, yang ketiga adalah tindakan atau proses. Nah, di sini harus ada. Nah, di sini akan berjalan dengan sendirinya nantinya. Tapi bagaimana cara memarket tersebut? Nah, ini caranya. Caranya bermula dari adalah teman dekat dulu. Bermulanya. Cara kita berkomunikasi. Nah, itu perlu tuh mengenal semua bahasa. Bahasa itu tidak harus bahasa orang kantor, bahasa atau daerah, bahasa ini nggak perlu. Betawi gitu bahasa ya. Apaan aja sebenarnya. Nah, di situ kita timbul. Nah, ketika kita berbahasa di situ, timbullah yang namanya di situ tuh feeling, ya, feelingnya kita sebagai pembicara atau sebagai kita yang menawarkan sesuatu. Kita tahu kebutuhan si orang lawan bicara kita nih apa, gitu. Ketika kita dengarkan dulu cerita mereka, ya kan, jangan pernah dipotong. Itu rahasianya. Rahasianya ketika orang lawan bicara, ketika dia curhat, kita dia dengerin aja dulu. Ketika kita dengarkan, kita kasih solusinya. Anggaplah kita marketing itu adalah sebagai dokter. Di situ. Iya. Nah, itu kan tadi dari hasil itu kan tetap aja ya, namanya marketing kan tetap kita akhir bulan tetap di target tuh. Nah, itu gimana tuh rahasianya setelah planning itu? Nah, setelah itu kan biasanya akhir bulan tuh kita wah nggak capai nih. Nah, itu kan berarti antara tim juga kan ada saling tidak menjaga itu loh yang nah itu saling betul. Menyalahkan satu sama lain gitu kan. Dan bagaimana juga yang kelangsungan nasabah kita yang mungkin dia percaya sama kita udah tarik cuma belum closing juga. Nah, itu gimana tuh menjaganya? Ya, pertama tetap aja kan kita harus punya target kan ya. Pertama kita tuh harus menjaga namanya teamwork. Itu harus pertama. Ketika kita di dunia usaha, kita atau di dunia marketing, itu di situ itu ada yang namanya tim. Minimal tim itu adalah 3. Nah, bagaimana cara menjaga tim ini supaya tim ini kita bisa jadi satu badan. Nah, untuk ngejaga tim ini adalah memahami situasi, memahami keadaan di sekitar kita. Pertama adalah karakter teman-teman kita. Pertama. Terus yang kedua adalah memahami daripada kekurangan dari teman-teman kita. Ya. Yang ketiga, keinginannya apa? Nah, disitulah keinginannya yang harus kita munculkan di sini. Apa sih keinginan teman-teman kita ini? Kita munculkan. Keinginanlah kita ambil. Ya, keinginan ini harus kita jadiin satu. Jadi satu ya. Ya, jadi satu. Kita harus dapat raih ini. Bagaimana caranya? Ayo kita bikinlah yang namanya TAI 3. Ide, hayalan, ide, dan plannya tadi, serta tindakan dan proses. Kita bikin itu supaya untuk mencapai sesuatu. Sehingga yang terjadi di situ tidak ada permasalahan yang ada kita fokus ke plan yang itu. Kenapa? Orang manusia itu sebenarnya kalau kita ngomongin sekali hari betul. Ini ya kedengeran besok pasti berubah. Ya, kita ngomongin lagi besok yang ini lupa.
Iya. Mau nggak mau kita harus ngomongin tapi dengan cara yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Betul. Berarti Kenapa? harus diulang lagi ya. Nah, kenapa dengan cara berbeda? Orang kalau kita ngomongin itu aja pasti bosan. Padahal tujuannya sama. Tapi bagaimana cara merangkai kata-kata itu dengan kata-kata yang berbeda, tapi dengan tujuannya sama, sehingga pada saat itu orang jadi enak. Iya. Ini berbeda jadi lagi ya, santai ya. Orangnya. Itulah sebenarnya untuk menjaga kekompakan tim. Nah itulah yang tadi kan memahami itu, memang banyak orang yang ya namanya kita nggak target ya, memahami orang yang penting target gue sendiri. Nah itu kan kadang susah tuh. Emang sih teorinya simpel, tinggal ngomong memahami orang lain. Nah itu berat tuh sebenarnya. Apalagi target nggak capai kan kita ini ya itu ya. Iya sebenarnya itu ya yang paling susah itu di sini nih. Iya, memahami orang itu yang paling susah. Berat sebenarnya. Susah banget. Diucapinnya mudah tapi untuk ngelakuinnya sulit. Tapi disinilah kebutuhan kita itu butuh kesabaran. Ya, jadi itu ya kuncinya ya. Memahami orang, konsumen juga dipahami, dia bicara dulu ya seperti itu ya. Sebenarnya. Terus kalau misalnya kita untuk menjaga target sebenarnya pada suatu perusahaan ataupun pribadi punya target. Kenapa perusahaan market itu memunculkan yang namanya target? Kenapa tuh? Itu kan, itu pertanyaan. Kenapa sih perusahaan itu kok harus target? Ya, seharusnya kan walaupun nggak target juga kita kan kerja. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, kenapa perusahaan itu memunculkan target? Nah, yang namanya kita hidup itu semuanya pakai target. Kita di dunia targetnya apa? Targetnya bagaimana caranya kita membawa pulang nanti di akhirat apa sih yang kita bawa? Gitu juga kita di dunia membawa target. Target yang paling utama adalah target diri kita dulu. Kemampuan dengan target yang ada dikasih sama perusahaan. Contoh. Perusahaan itu biasanya mentargetkan target marketing, pasti target sesuai dengan gaji yang diterima mereka, itu pasti. Kenapa? Ya kan? Saya nggak mau merekrut karyawan cuman bayar gaji tok, tapi nggak ada hasil. Betul. Ya, kalau perusahaan semua seperti itu, bangkrut. Betul. Bangkrut. Sesuai ya dengan yang diterima. Tapi harus sesuai yang diterima. Tapi bagaimana cara kita untuk mencapai target grup, memenuhi kebutuhan itu? Caranya ya, pertama produk knowledge-nya, betul. Produk yang kita jual itu harus kita pahami dulu. Itu yang pertama. Ketika kita sudah memahami produk ini, ya tinggal kitanya mengkonsumsi atau merangkai kata-kata di produk ini. Bagaimana caranya si nasabah atau si orang yang membutuhkan produk yang kita jual ini mau dengan produk yang kita jual. Keinginan mereka apa? Sesuaiin aja ya. Sesuai gitu. Jangan pernah maksain. Pertama. Maksain. Kita dengerin curhat mereka. Sekali enggak, dua kali enggak pernah ada yang namanya kita tawarin barang itu pada saat hari ini juga closing. Iya benar. Kalaupun ada, ya itu kalau dikata persentasenya minim lah. Bisa dikatakan dari 80% itu paling 1. Ya kan? Cuma ada berhasil. Ada. Nah, di sini banyak cara. Cara-caranya yang pertama adalah ya, caranya itu tadi tuh dari pola teman sendiri dulu. Teman ke teman, teman ke teman, teman dan ke teman. Ya kan? Pakai prinsip. Prinsipnya dalam satu nomor. Sekarang kan dunia elit nih, ya kan bro? Iya betul. Dunia teknologi canggih harus menggunakan teknologi ya. Benar sekarang. Kenapa nggak usah kita datangin ke rumah lah, atau datangin ke lapangan, nggak kayak dulu. Sekarang kita cukup untuk collab melalui nomor telepon ataupun WA, dunia medsos. Itu paling gampang dunia marketing sekarang ketimbang yang dulu. Kita upload aja, rajin aja upload. Minimal uploadnya ya, itu sehari minimal 5 kali upload sehari. Jangan pernah berhenti. Ya kan. Ibaratnya air
kita Oh, tetes dari hujan nih ya, nih batu, kita tetesin aja terus. Konsisten ya, Nah, harus konsisten, tetap. bolong kan di batu. Betul, Begitu betul. juga orang. Iya, iya. Kita tetesin terus dengan produk yang kita kasih, orang ini akan pasti menghubungi kita. Kenapa? Suatu saat orang ini pasti akan butuh produk ini. Betul. Itu sebenarnya. Itu marketing itu seperti itu. Iya. Jangan Karena apa? langsung Kalau asal mau itu. terjun di marketing, ya, kalau udah bisa terjun ke marketing, itulah sebenarnya harta di situ. Sebenarnya di situ, bro. Iya, siap. Itulah Betul, yang konsisten juga, teknologi yang gue juga. jalanin saat ini sebenarnya. Nah, Konsisten, kita- teknologi, memahami orang juga, kan. Niat juga ya. Niat Niat harus ya. itu yang paling utama. Jangan Pertama niat. sembarang langsung ini ya. Sembarang. Harus. Nah, kalau misalnya kita menawarkan produk, jangan kucuk-kucuk datang nih ya. Kucuk-kucuk kita bawa brosur, ya kan. Brosur itu datang nih kasih brosur. Ini Pak ambil ini. Jangan. Yang ada orang jadi orang apa sih gitu. Jangan. Kita datang ke situ itu adalah silaturahmi. Kita datang sebagai teman. Oh, bro kenalan dong, nama saya ini. Orang bingung pasti. Bingung, kita ngobrol yang lain. Nanya kerja di mana lo gitu. Nah, itu tuh mulai pembicaraan. Interaksi dari situ. Kalau kita udah mulai pembicaraan, jangan pernah ngomongin masalah produk. Nantinya apa? Ketika sudah memulai berapa persentasenya kita akrab dari ya, situlah kita betul. masuk. Masuknya dari mana? Dari dia, cara dia berbicara, dia kebutuhannya apa, kita tahu. Karena kita udah marketing, kita tahu kebutuhan dia apa. Dan dari situlah kita muncul. Nah, dari satu orang itu bisa menjadi 10 orang. Karena apa? Orang ini akan mereferensikan marketingnya ke teman-teman dia, ya. Ketika marketing ini dianggapnya baik, dianggapnya akrab, toh mengakrabkan diri ya. rahasianya itu nggak perlu ya. Ada salah satu perusahaan, ya, salah satu perusahaan itu dilihat kita duduk di warung kopi, ya. Wah, ini anak kerjanya warung kopi mulu nih. Ya, akhirnya tanggapan orang dilihat dari casingnya nih, orang nih kagak kerja nih, ya kan, warung kopi mulu. Tetapi terbukti ini orang omsetnya paling banyak. Padahal membangun akrab di situ. Nah, warung kopi. Tujuannya apa? Iya. Itu tadi dia tuh berbicara dari situ dulu. Iya. Nah, apa yang terjadi? Dikuatin di sini dunia medsos. Di sini ada Facebook. Di sini ada WA, nomornya udah ada semua. Yang pada akhirnya apa yang terjadi di sini kuatan di mana? Follow up namanya. Follow up ya. Dimanapun posisi kita, ya, dimanapun tempat kita, follow up itu perlu. Karena semua orang yang ada di dunia sekarang nih, ya, kalau bisa anak bayi udah mencet WA kali. Nah, dari situ kita ngapain ke rumah coba? Kita ngapain capek-capek? Sekarang udah teknologinya udah canggih. Iya. Jaga relationship-nya di situ ya, WA dari aja. situ, WA. Sekali-sekali ketemu, tapi satu ya, untuk menjaga satu lagi. Ya, dengan nasabah-nasabah yang kita udah rekrutin, ya kan, dari awal ini segala macam. Tolong usahakan, ya, usahakan beberapa nasabah yang dedesnya kita, ya kan, usahakan tahu tanggal lahirnya. Oh iya benar, itu kuncinya itu ya. Usahakan tahu tanggal lahirnya. Tahu nggak kenapa? Kita sudah memuji orang, orang itu akan diem. Ya, tetapi itu udah hal yang paling baik menurut dia. Kemungkinan nggak direferensi itu 100% dimungkin. Direferensiin pasti. Iya. Karena adalah situ. Itu udah saya jalanin. Kenapa saya bicara seperti ini? Ini semua yang saya bicarakan udah saya jalanin. Pernah nggak ditolak? Ribuan kali ditolak saya. Iya. Ditolak. Tapi apa? Kuncinya terus. Nggak apa-apa. Kenapa? Jangan pernah berprinsip orang banyak marketing. Oh, disuruh nih datang ke sana, takut ngobrol sama orang. Jangan. Karena apa? Ketika kita ngobrol sama orang itu, ketemunya sekali itu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya sudah. Ada lagi orang yang lain. Tapi kalau dia mau ngobrol sama kita, dia akan terus seterusnya ngobrol sama kita nantinya.
2 prinsip, jangan pernah takut. Betul. Iya, memang kan marketing Harus berani, tapi Harus berani jangan konyol. Berani, percaya diri ya. percaya diri pertama itu gedein percaya diri. Nah, kebetulan Tesin aja gitu kan. sekarang ini kan kemarin kan ya namanya penjualan gimana ya, perusahaan kan juga covid gini kan 3 bulan. Nah itu banyak yang macet ya, kebetulan kan Bro Sahlan kan pernah di collection juga tuh, gimana sih caranya, tips-tipsnya untuk bagaimana tetap mempertahankan konsumen itu yang udah kita closingin ya. Kalau itu tadi Bagian untuk collection itu pertama kita harus memfollow up. Ini kalau collection itu data yang sudah jadi. Itu pertama, data yang sudah jadi. Dari semua data yang sudah jadi itu ya kita ambil datanya. Datanya kita screening siapa aja yang menjadi sebab kemacetannya. Nah, ketika kita udah ambil datanya, nah baru kita komunikasikan ke nasabahnya itu. Ketika komunikasikan ke nasabahnya, jangan pernah datang-datang kayak Matel tuh. Jangan bro, tiba-tiba ditarik motor, jangan. Oh iya. Pakai caranya persuasif dulu. Di sana interaksi dulu sama nasabah. Apa sebabnya? Ini macet untuk pembiayaan motor ya? Pembiayaan motor atau pembiayaan yang lain-lain lah. Rumah atau mobil ya. Kita datang dulu ke sana. Kita udah ketemu, ya kan? Enak tuh. Apa sebabnya? Apa ininya? Sehingga kita cocokkan sama kebijakan perusahaan. Apa sih kebijakan perusahaan? Apakah dia punya kebijakan itu ditangguhkan angsurannya? Atau kebijakannya nanti pembayarannya diskon? Atau kebijakan nanti itu di schedule ulang? Atau misal kebijakannya jaminannya kita jual? Apa bagaimana itu kebijakannya? Banyak kebijakan perusahaan yang supaya si nasabah ini bisa mengurus diri dia sendiri, ya kan, dengan hasil yang ada dan tidak membelakangi kewajibannya. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Bagaimana caranya? Kita cocokkan dengan pemasukan daripada si nasabah sama kebijakan yang ada di perusahaan. Nah itu. Nah, cara untuk maintain terus nasabahnya. Maintain say hello aja. Minimal itu sehari sekali aja say hello. Jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan malah dianggapnya ini orang kejar-kejar banget. Jangan. Biasakan kayak gitu. Kita kali-kali atau sebulan sekali atau seminggu sekali kita datang ke rumahnya. Gak apa-apa. Nah, bagaimana caranya untuk collection yang tidak bisa dihubungi? Ya kan. Ada tuh kan orangnya lari lah ini jaminannya, terus kita nggak bisa hubungin segala macam ya. Nah itu kayak gitu tuh, kalau itu laporan, kalau di dunia perusahaan itu hanya laporan. Ketika kita datang ke sana, kita cari tahu informasinya seperti apa, nanti baru laporan kita serahin ke perusahaan. Itu perusahaan, beda sama pribadi. Kalau cara untuk mengatasi collection di dunia online, kita punya barang nih, ya kan. Tapi kalau online itu biasanya rata-ratanya nih bro, rata-ratanya itu untuk barang pribadi ya, kayak model orang jual beli online, itu jarang untuk collection. Karena apa? Karena dia by COD. Itu pasti. Karena kerugian dari barang yang dijual itu minim. Karena apa? Mereka ini dunia online ini rata-rata nggak pakai dana atau nggak pakai modal. Itu rata-rata. Gambar aja ya. Gambar aja yang dikirim. Nanti ketika gambar dia sukai, disitulah munculnya yang namanya dananya ditransfer dulu, dibeli dulu sebelum barang ini datang. Atau enggak barang datang langsung bayar COD, namanya itu bayar di tempat. Nah itu makanya dunia jual barang online itu identiknya kerugiannya nggak ada, karena mereka nggak pakai modal. Nah gimana nih buat untuk anak muda nih yang sekarang mau berkarir gitu kan, tapi kebetulan dia dapatnya posisi marketing. Nah itu ada saran nggak nih bagi itu, apa sih skill yang dibutuhkan gitu untuk seorang marketing? Seperti itu skill, misalkan tadi kan skill menjual udah, nah seperti apa sih dalam prakteknya? Kalau untuk praktek buat anak-anak muda sekarang ya, yang dunia usaha, yang masih sekolah,
yang masih kuliah ya. Sekarang hanya satu yang kita butuhkan di sini. Semua yang ada kita perlu market. Betul. Market itu adalah lahan. Lahan barang yang harus kita jual, tempatnya di mana? Tuh namanya market itu. Ini barang nih, satu barang yang harus kita promosiin. Di mana sih tempatnya di mana? Orang mana? Siapa sih gitu kan? Orang yang seperti apa? Yang dituju ya? Yang kita tuju. Konsumennya. Nah itu harus kita polain dulu. Betul Ibaratnya dulu. kita baju misal pakaian ataupun sekarang identik orang-orang ini sekarang untuk mempromosiin produk. Kita lihat tuh di dinas medsos ya kan. Siap. Di situ tuh ada kuliner ini segala macam. Nah kita cocoknya di mana nih? Tergantung hobi juga sih kadang gitu ya. Nah, kita cocoknya di mana? Hobinya kita apa nih? Ya kan. Misal kita taruh dunia kuliner, ada hobi nih ini nih. Ya. Kita ngejual nih. Nah orang-orang yang suka makanan ini, yang mana sih orangnya? Pasti kita tahu, udah paham duluan. Marketnya ya. Ya kan. Nah kita langsung uploadin, chat, ya kan. Ketika udah kita uploadin, baru kita inin ke teman-teman dekat kita dulu. Misal, bro, ini ada promo bro. Misal, ini harganya segini, enak dah. Pasti kita bisa bicara. Kenapa? Ketimbang kita ngobrol sama orang yang belum kita kenal, sama orang yang sudah kita kenal, itu beda omongannya. Nah, kita ngobrol sama orang teman-teman dekat kita, ngobrolnya lancar aja begitu, pasti keluar dengan sendirinya. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang baru, kita harus atur bahasanya. Supaya apa? Supaya mereka tidak tersinggung. Nah itu tujuannya sebenarnya. Kalau kita sudah ke sini, sudah ke teman, nanti akan terbiasa kita menawarkan ini. Kalau sudah kita terbiasa menawarkan ke teman, pasti akan kita terbiasa dengan kita tawarkan ke orang yang kita tidak kenal. Iya, itu tadi balik lagi ke tadi, mengakrabkan diri dulu, mengerti orang, dengerin apa yang dia ucapkan dulu ya, masuk dulu berapa persen. Kemudian baru nanti dia nanya, lu apa nih kegiatannya, baru itu di situ masuk ya. Di situ. Gitu. Itu sebenarnya trik kita sebagai marketing seperti itu. Marketing apa sih? Adalah sebenarnya marketing itu kalau bahasa saya menjalin atau menjaring teman. Sebenarnya itu marketing itu menjaring teman. Betul. Karena makin banyak teman, ya kan, makin banyak juga omset kita. Siap. Tujuannya di situ sebenarnya. Ya berarti makin balik banyak. Lagi niat juga ya. Niat kita tuh emang berteman, silaturahmi, bukan cuma cari uang. Orang takut diuangin. Iya, kalau kita fokusnya ke uang. Cari uang, iya benar. Ya, fokus di uang nih. Lari orang. Mentok nih otak. Iya benar. Mentok. Tapi kita uang itu belakangin. Uang itu akan mengikuti kita. Iya, karena kita banyak temen, pasti uang kita mengikuti. Betul. Apapun mudah yang lagi. Kita tawarkan, insya Allah pasti mau diterima ya. Mau. Karena apa? Wah, ada nih karakter teman-teman kita nih bro. Misal, kita tawarkan nih. Misalnya gue kenal lo, ya kan, gue tawarin, bro, ini ada nih, ini. Lu sebenarnya nggak mau dan nggak suka barang itu. Tapi karena nggak enak, karena nggak enak dengerin aja dulu. Ya udah deh, gue ambil satu dulu. Iya. Bantuin lah ya. Nah itu satu hal, itulah nilai positifnya dari temen. Karena udah deket itu tadi ya, silaturahmi ya kan. Nah silaturahminya, pendekatannya sama orang sebenarnya di situ. Iya, pola pikirnya di situ ya, niatnya ya. Wah, kita jangan pernah beranggap wah kita mau market sesuatu nih, bukan itu. Kita menjual. Menjual apa? Menjual ini. Kepercayaan. Makanya market itu kan kepercayaan. Yang udah lama bisa ikut kita lagi ya. Nah, kita ngejual kepercayaan. Siap. Tapi bagaimana orang ini percaya sama kita? Identik nih ada dua nih sebenarnya. Marketing itu pasti ada orang bilang, market lagi. Kenapa orang bilang begitu? Karena di otak mereka, pikiran mereka bukan itu, bukan duit bro. Wah, pembohong. Oh iya, nggak percaya, udah hilang kepercayaan. Wah, nih orang pinter ngomong nih, bisa aja ini. Padahal, ya sebenarnya marketing itu memang sih. Pinter ngomong.
pinter ngomong. Iya, Nah iya. di situ tuh disisipin kebohongan nih. Oh. Karena kebohongan apa sih sebenarnya? Kalau kalau gue bilang sih sebenarnya bukan bohong. Iya. Kalau gue bilang. Heeh. Jadi ibaratnya cewek, Heeh. ya, cewek ini orang yang nggak cantik. Iya. Ketika di make up Heeh. itu cantik jadinya. Oh. Jadi kita itu merangkum bahasa, Heeh. ya kan. Barang ini jelek nih kita jual, Iya. tapi kalau kena rangkupan kita bagus, bahasa kita bagus, sehingga barang yang Menarik. kita jual itu jadi menarik. Iya. Itu loh bro sebenarnya. Iya. Itulah marketing. Betul, betul. Jadi dari mana? Dari cara kita untuk memaparkan bahasa kita. Bahasa. Sebenarnya. Ini nggak ada artinya. Heeh. Misal kalau kita jual handphone, misalnya. Handphone kegunaannya kan sama aja bro, betul Iya, nggak? betul. Penggunaannya foto, ya Mm-mm. kan, selfie, video, Video. telepon, WA, medsos, sama semua penggunaannya. Heeh. Tapi kita di market apa yang jual marketingnya, Heeh. ya kan, sehingga handphone yang tadi biasanya bisa luar biasa, ini handphone, Iya, karena apa? Dari bahasa mereka, betul. gitu. Di Sebenarnya dari endorse ya. situ. Sebenarnya yang kita jual tuh cuma karena bahasa kita udah kita rapiin sedemikian rupa, sehingga barang yang kita jual itu seakan-akan tuh kayak berlian. Betul, betul. Itu sih Skill, sebenarnya. skillnya ya. Skill namanya di situ. Tapi cara Tapi memang skillnya itu harus apa? dilatih terus kalau yang itu ya, Nah, cara ngomongnya. Tapi yang paling penting sebenarnya tadi ya menjalin. Menjalin. Itu Itu ya. yang paling penting. Sebenarnya menjalin. Mengerti orang lain itu yang Mengerti, paling ya. utama ya. Memahami. Memahami, biasanya. terus Sih, kita di dengerin situ. dulu. Dengerin dulu aja. Apa sih kebutuhan Akhirnya mereka. ujungnya dipercaya orang, Percaya. akhirnya bisa jualan ya. Terus jangan pernah takut. Biasanya Iya. kalau jadi marketing itu orang-orang identik anak-anak muda nih Betul. sekarang nih yang baru mau melangkah Karirnya mau menjadi marketing. penting ya. Ya kan orang-orang kalau misalnya anak-anak muda sekarang apalagi di dunia mahasiswa Iya. atau sekolah-sekolah SMA, SMP ya. Heeh. Dengar marketing aja udah melengos langsung muka. Iya. Ah nggak mau ah. Enggak sebenarnya. Sebenarnya semua orang di dunia ini kalau nggak ada marketing Iya. hilang semua barangnya. Iya. Nggak ada yang Dagang juga marketing, tekniknya sama juga. semuanya itu pakai marketing. Iya. Makanya dari sekarang kita harus belajar untuk jadi marketing. Belajarnya apa sih? Jangan pernah takut ngobrol sama orang. Lagi juga kita ngobrol kan nggak dipukul orang kan. Iya. Kita cuma mau ngobrol, diusir orang itu udah biasa. Betul. Kita kan nggak maling. Iya, benar. Diusir jangan pernah takut. Intinya jangan takut. Kita tunjukin mental kita. Mental. Ya kan beraniin ngobrol sama orang. Itu dulu yang pertama bagi teman-teman mahasiswa nih. Ya kan. Dan kalau ditolak jangan patah semangat langsung. Gitu ya. Iya, yang ada malah kalau semangat kita langsung ngedon, Iya. yang ada besoknya ya gitu kan. Iya. Kan nggak mau lagi, jangan. Iya, iya. Justru kita ulang lagi, tapi dengan cara yang Berbeda, kreatif itu. Iya, namanya kreatif. Dunia marketing itu perlu juga kreatif. Iya. Kreatif harus gitu. Anak-anak muda sekarang memang semangat itu paling diutamakan. Iya. Semangat itu, bro. Mm-mm. Karena apa? Mm-mm. Identik ini anak-anak muda ya sekarang kan Mm-mm. gairahnya mau gubuk-gubuk. Betul. Tapi Toto ngebubuk. ditolak. Nah, ngebubuk-gubuk. Patah semangat langsung. patah semangat biasanya. Iya, betul. Karena itu kalau anak muda itu identik sama emosionalnya itu Iya, tinggi. benar. Nah di situ timbulnya harus yang namanya sabar itu penting Iya, juga. iya. Terus untuk Mentor. mentor Mm-mm. itu guru itu memang harus ada. Iya. Guru itu kita konsultasi. Betul. Konsultasi apa yang kita sudah lakukan atau mau dilakukan. Mm-mm. Karena kita yang butuhnya dari mentor itu adalah sebenarnya penyemangat. Mm-mm. Hal negatif tadi kan yang dari penolakan itu ya. Dari situ sebenarnya. Mm-mm. Ketika kita sudah punya mentor atau guru, biasanya apapun solusi itu akan dikasih tahu. Betul. Solusinya ini, ya kan. Misal ditolak sama orang, solusinya begini, ya kan. Makanya kalau ditolak sama orang itu hal yang biasa sudah diterima sama posisi seorang marketing. Nah itu kan kadang juga wah dipandang rendah itu loh yang membuat ya nggak mau ini lagi gitu. Itu gimana tuh? Kalau untuk dipandang rendah sama orang, ya kita
memotivasi diri sendiri, ya kan, dengan contoh-contoh orang yang sukses. Dari situ sebenarnya kalau dipandang rendah sama orang, kita ngebalik pikiran orang itu, pikiran kita ngebalik. Pada dasarnya orang itulah yang rendah, bukan kita. Dibalikin ya, Ngebalikin supaya untuk semangat. Kenapa? Semua itu kembali ke pikiran kita. benar. Itu satu. Yang kedua adalah penyemangatnya supaya tidak tidak terkontaminasi di pikiran kita ini yang dipandang rendah itu. Jadikan motivasi orang. Buktikan nih. Ada pernah, misal ada yang pernah ngebangun KFC, pernah tahu kan KFC? Oh, banyak KFC. Ceritanya gini, itu dia pernah jadi marketing, nggak pernah lolos jadi marketing. Semua ditolak sama dia. Yang pada akhirnya dia ngebangun usaha KFC. Gimana caranya? Dia memarketkan hobinya dia, ngebangun usaha KFC ini sehingga berhasil sampai hari ini. Itu apa namanya? Dia memarketkan hobinya dia, memasarkan hobinya dia. Tetapi dia memasarkan produk yang dari perusahaan tempat dia kerja ditolak semua. Nah, itu motivasi sebenarnya buat kita. Jangan pernah ditolak satu orang, ya kan, sehingga pada akhirnya kita besoknya akhirnya ngedon. Jangan. Jangan, karena kita butuh yang namanya marketing di sini. Semangat, ya kan. Yang kedua adalah jangan pernah takut. Yang ketiga adalah kita butuh yang namanya pendamping atau mentor di sini. Tempat kita curhat sebenarnya, tempat kita konsultasi. Kalau dipandang rendah, buktikan bahwa kita tidak seperti anggapan orang tersebut. Ya, memotivasi diri kita sendiri. Kita motivasi dengan rendah dipandang orang, kita motivasi diri kita bahwa saya akan bisa, ya, akan bisa melebihi dari dia. Itu sebenarnya. Sebenarnya dari situ sih teman-teman yang anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau yang masih kuliah, ya, jangan pernah takut jadi marketing. Sebab marketing itu adalah orang kaya pada dasarnya. Kaya apa? Kaya dengan ide-idenya. Apalagi anak-anak nih sekarang nih bro, ide-idenya anak-anak teman-teman kita yang masih kuliah, anak-anak sekolah yang masih sekolah, idenya belum tercampur sama dunia market. Idenya masih bagus, masih murni ya. Masih murni. Kalau udah kena negatif, udah hancur. Repot dah. Itu harus menjaga ide itu ya, jangan ini ya. Iya bro. Kontaminasi. Makanya ide kita itu kita tuangkan di sini. Dan harus perjuangkan juga ya. Ya. Demikian guys, terima kasih nih Bro Sahlan. Banyak sekali ilmu yang bisa diambil dalam kesempatan kali ini, namun durasinya mungkin tidak cukup. Nanti mungkin bisa kalau nanti kalian suka video ini bisa di like, subscribe, dan kita bisa bikin video lagi gitu kan. Siap. Ya, terima kasih guys. Demikian dari kami, terima kasih.